Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Roh Kudus datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kami yang hadir di pelayanan ini, sehingga setiap kami boleh berjumpa dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Ibu Rine, Kakak Sen, apa kabar? Ya, selamat bergabung. Kakak Marudut dan semuanya, mari kita mau memuji Tuhan, kita naikkan pujian. Jiwaku sungguh merindukan Engkau. When we worship, apapun keberadaan kita pagi hari ini, kita mau memfokuskan hati kita memandang kepada Tuhan. Karena dari Dialah segala sesuatu yang baik. Jiwaku sungguh merindukanmu. Waktu pagi hari ku bangun cari wajah, karena Kau telah menolongku. Di bawah naungan sayap-Mu ku bersuka cita. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Oh, dengan segenap hati. Jiwaku sungguh merindukanmu. Waktu pagi hari ku bangun cari wajah-Mu, karena Kau telah menolongku. Di bawah naungan sayap-Mu ku bersuka cita. Sama-sama katakan. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Oh, dengan segenap hati. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Oh, dengan segenap hati. Oh, Yesus, ku sembah dengan segenap hati. Ku sembah Yesus, ku rindu hadirat-Mu. Ku nantikan Engkau, Yesus, dalam
hidupku. Mari kita naikkan lagi pujian ini. Katakan, ku cinta Kau Tuhan. Apapun keberadaanmu, marilah kita mau belajar meletakkan setiap masalah kita di bawah kaki Yesus. Biarlah pandangan kita tertuju hanya kepada Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Katakan sekali lagi. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Amen. When we worship, we get more intimate with Him. Ku cinta Kau. Ku cinta Cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Ku cinta Kau Yesus lebih dari segalanya. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Oh, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Ya Yesus Tuhan, Engkaulah yang kami rindukan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami merindukan suara firman-Mu apapun keberadaan kami. Mungkin saat ini kami datang dengan beban berat. Mungkin saat ini kami datang dengan pergumulan kami, dengan kekhawatiran kami, dengan kecemasan kami. Tetapi kami mau belajar untuk meletakkan semuanya itu di bawah telapak kaki-Mu. Dan kami percaya Engkau terlebih sanggup untuk menolong kami. Dan pagi hari ini biarlah suara firman-Mu kembali menolong kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di hadapan-Mu. Karena ketika jalan-jalan hidup kami berkenan kepadamu, apa sih yang tidak mungkin bagi Engkau untuk Engkau lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus berbicaralah dan taruhlah kata-katamu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan kiranya Engkau sendiri yang menerangi setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Ibu Evi Lampus, Kakak
oh siapa ini namanya? Kakak Oilia, ya. Ya, nanti saya doakan ya di akhir. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit. Ya, untuk Ibu Mercy, Shalom, Kakak Mama Narni, dan semuanya. Selamat bergabung, Ibu Elita Tarigan, ya Kakak Hakmi. Sudah lama gak kelihatannya, Ibu Rine, Kakak Lubiuseni, Kakak Ovelia, Kakak Ros, ya. Coba saya lihat ya, sudah adakah Ibu Esther di sini? Oh, Ibu Esthernya masih belum muncul, nggak apa-apa ya. Mari kita kembali mendengarkan sama-sama, kita mau belajar firman Tuhan dengan topik besar kita, yakni tentang hikmat ya, dan hikmat itu tidak bisa dipisahkan dengan takut akan Tuhan. Sebentar Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar, boleh bantu share sementara saya cari dulu musik yang enak sebentar ya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Ya, saya akan mengulas sedikit ya tentang apa sih upah orang-orang berhikmat, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya akan mengulas sedikit supaya Bapak Ibu diingatkan. Kita mau sama-sama menjadi orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya hormat kepada firman Tuhan ya. Takut akan Tuhan itu bukan takut gitu ya sama Bapak kita, tetapi yang dinamakan takut itu adalah hormat kepada firman-Nya. Shalom, ada Kakak Vivi, udah lama gak kelihatan ya, senang bisa melihat kembali Kak Vivi di sini. Ibu Eli juga ya. Oke, saya refresh sedikit ya. Upah orang berhikmat, upah orang yang takut akan Tuhan itu apa sih? Kebahagiaan, ya kan. Saya tidak akan mengulas kembali ayat-ayat firman-Nya ya, karena itu panjang. Memberikan panjang umur, apalagi memberikan kemakmuran, kekayaan, kesejahteraan ya. Buktinya sudah banyak ya. Raja Salomo gimana diberkati Tuhan, gimana kurang diberkati ya kan. Ayub gimana kurang diberkati Tuhan. Shalom, ada Sherlyn ya, senang sekali melihat Sherlyn kembali di sini ya. Dan semuanya ya, memberikan kesejahteraan. Nah, khususnya bagi engkau ya yang masih muda, pastikan engkau memiliki bekal ini. Ya nggak salah engkau cari ilmu sana, cari ilmu sini ya, nggak salah. Tetapi modal utamamu kalau engkau ingin masa depanmu gilang gemilang, masa depanmu menggenapi rencana Tuhan, adalah modal utamamu apa? Memiliki hikmat Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, hormat akan firman-Nya. Inilah yang akan menjamin masa depanmu menjadi masa depan yang gilang gemilang, ya kan? Apalagi upahnya, ayo Bapak Ibu yang masih ingat kemarin-kemarin saya bahas, ya kan, memberikan kehidupan, bukan kehidupan yang asal-asalan, yang hanya istilahnya apa adanya, bukan. Tetapi dalam bahasa aslinya itu kehidupan yang vigorous life, bahasa Inggrisnya itu. Kehidupan yang penuh dengan vitalitas, kehidupan yang penuh dengan ya kekuatan, kesehatan ya, itu artinya ya. Dan bukan hanya saja kehidupan yang ada di dunia ini, tetapi kehidupan kekal kita. Itulah yang dimaksudkan ya dalam firman Tuhan itu. Ketika kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan memastikan hidupmu itu bukan menjadi hidup yang biasa-biasa saja, tetapi kehidupan yang akan dipromosikan Tuhan. Sama halnya seperti Daud yang tidak dikenal siapa-siapa, dipandang remeh oleh banyak orang, tetapi
kalau dia cinta kepada Tuhan, dia cinta kepada firman-Nya, maka dimanapun ya engkau berada, mata Tuhan akan menyoroti engkau dan memastikan bahwa engkau tidak akan berada di gurun pasirmu itu untuk selama-lamanya. Dimanapun engkau berada, sama seperti Daud, walaupun hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, Tuhan bisa panggil dia, angkat dia menjadi raja dari umat Israel. Demikianlah upah orang-orang yang mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan itu berarti kita mencintai firman-Nya, karena Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kita nggak bisa bilang kita cinta sama Tuhan Yesus tetapi males baca firman. Itu namanya ngomong doang gitu ya. Barang siapa berkata bahwa dia mencintai Tuhan Yesus, dia pasti harus mencintai firman-Nya. Karena itu dua pribadi yang tidak bisa dipisahkan ya. Karena Tuhan Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau kita bilang kita mencintai Tuhan Yesus, mau gak mau kita pasti harus mencintai firman-Nya. Kita harus mau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Oke, apalagi Bapak Ibu yang saya bagikan kemarin-kemarin, saya hanya mengulas supaya Bapak Ibu semangat kembali ya. Kita mau sama-sama rame-rame menjadi pelaku firman Tuhan. Apalagi memuliakan kita, firman Tuhan itu yang akan memastikan kita mengalami kemuliaan Tuhan. Dikatakan di Amsal 4 ayat 9, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Saya masih ingat ya waktu pertama Ibu Esther mendoakan saya, Ibu Esther, manakah engkau? Nah, saksinya Ibu Esther nih, mana Ibu Esther? Ibu Esthernya ya mungkin lupa setel waker kali ya. Gak apa-apa ya. Waktu Bu Esther pertama kali mendoakan saya, dia bilang, saya melihat ada seperti karangan bunga di kepalanya Bu Cindy, katanya. Ya, nama saya itu Ibu Cindy sebetulnya ya, tetapi saya lebih dikenal dengan Ciara. Ya apa sajalah, mau Ciara kayak mau Cindy kayak ya, apapun itu ya boleh-boleh aja. Bapak Ibu mau panggil saya apa ya. Nah, kenapa bisa ada karangan bunga gitu? Ada karangan bunga yang indah gitu. Nah, kenapa ini ya terbukti di firman Tuhan Amsal 4 ayat 9, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Ini bukan hanya bicara secara literal ya, tetapi berbicara secara maksud saya ini bukan hanya berbicara secara simbolik, tetapi ini juga berbicara secara literal kalau engkau bisa melihat secara alam roh ya. Orang-orang seperti ini tidak akan bisa tersembunyi Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini tidak akan bisa tersembunyi karena hidupnya itu ya memancarkan gitu terang Tuhan. Oke, kita akan lanjut ya. Kemarin-kemarin kita sudah membahas juga ya upah orang yang takut akan Tuhan. Tadi kan upah orang yang berhikmat ya kan, dan upah orang yang takut akan Tuhan saya juga sudah membahas ya. Sebetulnya sama dengan upah orang yang berhikmat, karena ya orang yang berhikmat itu ya takut akan Tuhan, itu nggak bisa dipisahkan. Nah, oke, masih ingat Bapak Ibu apa saja upah orang yang takut akan Tuhan itu? Ya, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya dan akan memimpin jalan-jalannya. Masih ingat saya bahas itu ya. Tuhan itu punya rencana yang spesifik untuk setiap kita, dan rencananya itu jauh lebih besar, jauh lebih indah daripada apa yang bisa kita bayangkan. Bapak Ibu, engkau akan tertegun-tegun ketika engkau tahu betapa rancangan Tuhan itu luar biasa atas setiap kita ya, bukan hanya atas hidup saya atau hidup siapa gitu, enggak, atas setiap hidup Anda dan saya, karena Tuhan itu tidak pilih kasih. Nah,
pertanyaannya ya, kenapa nggak semua orang mengalaminya? Karena nggak semua orang, kuncinya apa? Takut akan Tuhan, bukan? Nggak semua orang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nggak semua orang sungguh-sungguh mencintai firman-Nya, bukan? Karena firman-Nya itu yang akan memastikan kita akan berjalan di dalam rancangan Tuhan. Ya, itu jawabannya ya Bapak Ibu. Jangan terburu-buru berkata, wah Tuhan nggak, nih janjinya kok nggak digenapi gitu ya. Jangan terburu-buru menyalahkan Tuhan. Mari kita periksa apakah kita sudah menyelaraskan hidup kita dengan firman-Nya. Karena ketika kita menyelaraskan hidup kita dengan firman-Nya, firman-Nya yang akan memastikan bahwa kita akan menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Oke, apalagi Bapak Ibu yang masih ingat, upah orang yang takut akan Tuhan itu, mereka akan diberkati ya. Berkat Tuhan itu otomatis ngikutin orang yang takut akan Tuhan. Makanya Mazmur 23 ngomong seperti ini. Kebajikan dan kemurahannya belaka yang akan mengejar-ngejar aku, dalam versi terjemahan yang lain ya. Kalau bahasa Indonesianya ngomong kebajikannya dan kemurahannya yang akan mengikuti kita ya kan. Tetapi dalam versi terjemahan lainnya, kebajikan dan kemurahannya yang akan mengejar-ngejar kita. Kuncinya apa Bapak Ibu? Kuncinya apa? Kalau engkau ingin mengalami janji firman Tuhan itu, kita mau menghidupi firman Tuhan, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya head knowledge only ya, maksudnya pengetahuan di kepala only. Bukan hanya itu ya, kita mau menundukkan diri kita, menyalipkan keinginan daging kita untuk tunduk di bawah firman Tuhan. Ketika engkau mau menyalipkan keinginan dagingmu itu untuk tunduk di bawah firman Tuhan, engkau akan melihat betapa Tuhan itu setia akan firman-Nya ya. Ya, saya sudah membahas damai sejahtera, kemakmuran, kebahagiaan, bahkan keberuntungan menjadi milik kita ketika kita hormat, cinta akan firman-Nya. Hormat itu namanya menjadi pelaku-pelaku ya, pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kita nggak mungkin misalnya kita berhadapan dengan seorang raja, dan ketika raja itu memerintahkan, kita cuekin aja perintahnya ya kan. Kalau kita cuekin aja perintahnya, berarti kita sedang tidak menghormati raja itu, bukan seperti itu. Misalnya ada presiden yang ngomong sesuatu, dan kita misalnya pelaksana yang di bawah, dan kita sebagai pelaksana yang di bawah, kita mengacuhkan instruksi presiden itu, apa yang terjadi? Ya namanya kita nggak hormat sama presiden, bukan? Kita menjadi pelanggar hukum, bukan? Bahkan ada konsekuensi hukum, bukan? Nah demikian juga dengan hal-hal yang rohani Bapak Ibu. Ya kenapa saya sangat menekankan hal ini? Karena saya melihat begitu banyak umat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, tetapi mereka tidak bisa mengalami janji-janji Tuhan. Bukan karena Tuhan gak baik, bukan karena Tuhan gak setia, bukan karena Tuhan gak sayang sama mereka, tetapi mereka yang tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Ya, karena mereka yang tidak mau diatur oleh firman Tuhan, makanya mereka mengalami kebinasaan, penderitaan, air mata seperti yang orang-orang dunia alami, Bapak Ibu. Ya kita ini gak bisa berhayal ya, kepengen mengalami janji Tuhan, tetapi kita sendiri gak mau diatur, kita sendiri gak mau dituntun oleh firman. Saya itu dulu itu pernah ikut satu gereja yang luar biasa diberkati Tuhan. Salah satu bapak rohani saya boleh ngomong ya, di Singapura ya. Dan ya saya sangat menghormati lah apapun doktrin kepercayaan setiap gereja. Saya percaya ya Tuhan punya visi misinya sendiri kepada setiap gereja. Nah termasuk kepada bapak rohani saya ini ya. Nah
Bapak rohani saya ini hanya menekankan, saya garis bawahi, hanya menekankan bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, sudah menghapuskan segala dosa-dosa kita. Jadi ya kita juga nggak perlu minta ampun lagi sama Tuhan, karena bahkan dosa yang kita akan lakukan di kemudian hari, in the future, itu sudah diampuni. Dan juga tidak menekankan perbuatan baik, sama sekali tidak menekankan ya. Beliau tidak against, tidak menentang perbuatan baik, tetapi beliau sama sekali tidak menekankan. Nah, jangan heran kalau jemaatnya ya masih seringkali terbelenggu oleh ya penjajahan si jahat. Kenapa? Karena ya saya percaya ya firman Tuhan itu, Alkitab itu utuh ya Bapak Ibu. Kita itu gak boleh menekankan satu ayat dan melupakan ayat yang lain. Masih ingat kitab Yohanes yang berkata, barang siapa tidak berbuat kebenaran, ya bukan berasal dari Allah, ya kan? Ya kan? Ya kita nggak boleh hanya menekankan satu bagian tetapi melupakan yang lainnya. Firman Tuhan itu adalah satu keseluruhan yang utuh, Bapak Ibu. Ketika kita menekankan satu bagian dan melupakan hal yang lainnya, ya kita akan terjerumus dari penderitaan ke penderitaan yang lain. Ya termasuk saya korbannya. Bertahun-tahun Bapak Ibu, bertahun-tahun ya. Saya punya benteng bahwa udah gak perlu minta ampun, saya udah diampuni kok. Itu menjadikan kita pribadi yang sombong, yang yang gak punya lagi hati yang hancur ketika datang sama Tuhan minta ampun. Ya itulah yang akan membuat sebetulnya kita sensitif dengan Roh Kudus. Ketika kita misalnya berbuat dosa sedikit, kita merasa sensitif ya. Sensitif karena kita ya berjalan dengan Roh Kudus. Kita selalu diingatkan kalau kita salah. Kita mau cepat-cepat minta ampun. Kenapa? Supaya tidak membuka pintu gerbang bagi si jahat untuk berkuasa dalam hidup kita ya. Jadi saya tidak mengkritik, saya menghormati setiap doktrin, setiap hamba Tuhan. Saya percaya setiap hamba Tuhan dipanggil dengan visi misi yang berbeda, ya datang dari background yang berbeda. Tetapi percayalah Bapak Ibu, jikalau engkau ingin mengalami kemenangan, masih ingat penglihatannya Ibu Esther kemarin? Saya membawa Anda semua ya dalam satu penglihatannya Ibu Esther, saya lupa ya. Saya bilang kendaraan kemenangan ya. Kalau kita ingin mengalami kemenangan, bahkan di bawah Tuhan, ke puncak-puncak bukit di dunia ini, di atas puncak-puncak bukit dalam dunia ini dengan kendaraan kemenangan. Apa yang harus Anda dan saya lakukan? Mau gak mau kita itu harus mau dituntun oleh firman Tuhan. Mau gak mau kita itu harus menundukkan perasaan kita, hati kita untuk tunduk di bawah firman Tuhan. Karena Bapak Ibu, kalau engkau perhatikan ya, hampir semua masalah yang ada di dunia ini itu karena apa? Karena kita tidak mau tunduk kepada firman Tuhan, ya kan? Contoh yang sederhana lah ya, misalnya dalam keluargamu nih, misalnya di dalam keluargamu itu ada orang yang selalu nyakitin hatimu ya kan? Contoh yang sederhana, gak usah yang terlalu muluk-muluk, yang terlalu besar. Nah, itu kembali kepada responmu, bukan? Kembali kepada responmu dan respon saya, bukan? Kita selalu punya pilihan untuk marah ketika kita disakiti, bukan? Kita selalu punya pilihan untuk berontak ketika kita disakiti, ketika kita istilahnya dirugikan, disakiti ya, dijahati, ya kan? Kita selalu punya pilihan untuk itu. Tetapi sekali lagi, apakah engkau dan saya
mau menundukkan hatimu itu, emosimu itu kepada firman Tuhan. Sebelum engkau berespons, sebelum engkau bereaksi, tanya Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perkatakan? Kalau memang Roh Kudus bilang diam saja, ampuni dia, kasihi dia, ya lakukan. Kalau engkau turut sama firman Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan itu yang akan membela engkau. Bagaimana Tuhan yang akan mengangkat engkau. Tuhan yang akan membuat malu orang-orang yang menyakiti hatimu. Ya kan? Tetapi apa yang kita lakukan? Respon apa yang kita lakukan? Mungkin kita marah, kita membalas kejahatannya. Makanya engkau tidak bisa melihat pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Karena engkau gak mau tunduk di bawah pimpinannya Tuhan. Ya kan, saya pernah menyaksikan bagaimana ketika saya mulai awal mau live streaming seperti ini ya. Waduh, si jahat itu pakai keluarga dekat saya, selalu mengopres. Opres itu tahu Bapak Ibu, artinya menekan saya ya. Menekan saya nggak salah apa-apa, nggak ngomong apa-apa, bisa tiba-tiba dibentak kayak singa gitu. Bapak Ibu tahu kan, singa itu yang mengaum, wong gitu ya, roar gitu ya, mengaum kepada saya. Saya secara otomatis kan namanya manusia kaget, bukan kaget dan langsung namanya orang. Kalau dimarahin, siapapun kalau dimarahin, apalagi kalau nggak jelas gitu marahnya kenapa. Kalau memang kita salah, kita dimarahin ya maklum lah ya, maklum gitu ya. Tapi kalau nggak ada salah, nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, tiba-tiba dimarahin, meledak begitu aja, kan kita kan langsung jadi ciut, ya kan, mental kita ciut. Apa yang saya lakukan dulu itu, saya datang langsung sama Tuhan, nangis gitu ya. Tapi satu waktu ya Tuhan itu luar biasa, ya bukan karena saya, karena Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus yang take over saya, take over, tahu kan Bapak Ibu, take over, yang mengendalikan saya. Ketika singa itu mengaum lagi kepada saya, apa yang saya lakukan? Saya nyantai aja, nangis juga kagak ya, nyantai, malah ngapain, muji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah yang dahsyat, Engkaulah penolongku, luar biasa. Saya ingin bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika saya melakukan itu, tahu nggak Bapak Ibu, si macan itu ya, si singa yang mengaum itu ya, bukan singa Yehuda ya. Kalau singa Yehuda itu ada di dalam diri saya, tetapi si macan yang mengaum itu udah berhenti. Mulai hari itu, sejak hari itu dia tidak pernah berbuat masalah lagi dengan saya seperti itu. Nah Bapak Ibu, ya saya nggak tahu masalahmu itu apa. Mungkin bukan macan yang mengaum di dalam rumahmu. Mungkin keadaan ekonomimu, keuanganmu ya, yang mengaum-ngaum gitu ya, yang minta perhatian lebih. Sekarang periksa, apakah engkau sudah tunduk kepada firman Tuhan? Masih ingat si janda miskin dengan segenggam tepung terakhirnya? Dia punya 1000 alasan untuk menolak, ya kan? Tetapi apa yang dia lakukan? Dia taat kepada firman yang diucapkan oleh Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Itulah yang memelihara seluruh kehidupannya. Ya, perhatikan, betulkah apa yang saya katakan ini? Coba Bapak Ibu, saya itu ya orangnya kritis ya. Dan saya percaya ya ini adalah karunia Tuhan ya, dengan segala kelemahan kelebihannya. Bapak Ibu perhatikan apakah engkau sudah menundukkan area itu di bawah otoritas firman Tuhan, termasuk Anda yang sakit. Karena kata firman Tuhan itu ya, firman Tuhan itu menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Takut akan Tuhan itu menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Jadi kuncinya itu Bapak Ibu, kuncinya apa yang ada di hatimu. Hatimu itu pernah saya jelaskan kan, bahwa
hidup kita, hati kita itu adalah portal, Bapak Ibu. Portal, tahu kan portal? Portal itu pintu gerbang. Jangan suruh Tuhan untuk menjaga pintu gerbangmu. Karena kata kitab Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah sumber daripada kehidupan, bukan? Dari situlah muncul semua isu dalam versi bahasa Inggrisnya ya. Oke lah, kita lihat versi bahasa Indonesianya. Saya nggak hafal versi bahasa Indonesianya ya. Guard your heart with all diligence. Ya, oke, bahasa ini. Kita lihat ya ayatnya. Mari kita lihat. Amsal 4. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebetulnya dalam versi New King James Version-nya berkata seperti ini ya, bukan seperti itu. Enggak, kurang tepat ya. Versi New King James Version-nya seperti ini. Jagalah hatimu dengan diligence itu, dengan tekun, dengan waspada. Karena dari situ keluar semua isu, semua masalah-masalah dalam kehidupan itu keluarnya dari situ. Jadi dari siapa? Dari hati. Ya, jangan suruh Tuhan yang jaga. Tuhan yang suruh kita yang jaga, ya kan? Jangan dibolak-balik firman Tuhan itu ya. Seringkali kita berdoanya, Tuhan jagalah hatiku, ya kan? Seringkali kan kita berdoanya seperti itu. Tetapi kata firman Tuhan, engkau dan saya yang harus menjaga pintu gerbang hati kita dari segala sampah jangan masuk ke dalam hati kita. Kalau ada orang yang ngomongin yang jelek tentang orang lain gitu, buang semuanya. Kita tutup rapat-rapat pintu gerbang kita dari semua sampah ya. Kalau ada orang yang nyakitin kita dengan kata-katanya, kita juga buang semuanya. Kita jaga pintu gerbang hati kita rapat-rapat dari semua sampah, dari semua racun yang akan meracuni hati kita, pikiran kita. Kita buang, kita tolak semua. Kenapa? Karena asalnya dari pintu gerbang kita, hati kita, bukan? Ya kan? Kalau kita mendengarkan misalnya perkataan-perkataan yang baik, yang memberkati, yang kau buka pintu gerbang kita, hatimu ya, supaya itu masuk ke dalam hatimu dan memberkati hidupmu, bukan? Ya kan? Oke, saya sebetulnya masih mau melanjutkan tentang topik besar kita, yakni takut akan Tuhan. Tetapi Roh Kudus membawa saya berbicara kepada hal ini. Tapi saya percaya ya, apa yang saya bicarakan itu pasti sudah memberkati Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, kuncinya sekali lagi hati kita. Masih ingat 1 Yohanes 3? Oke, saya bacakan ya. Kita buka ayatnya, firman Tuhannya di 1 Yohanes. Sorry, bukan 1 Yohanes, 3 Yohanes. 3 Yohanes 1 ya Bapak Ibu. Ayat 2 ya, 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Perhatikan tadi kan ada yang nanya kan tentang sehat ya, kesehatan. Kalau kesehatan gimana Bu gitu ya. Ini saya jawab ya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Perhatikan kuncinya kalau engkau ingin makmur, ingin sehat, ingin diberkati, kuncinya ini Bapak Ibu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi apa yang di luar itu Bapak Ibu adalah cerminan apa yang terjadi di dalam hati kita. Cerminan. Bahkan kalau versi yang lain itu berkata seperti ini ya.
Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya berdoa supaya engkau makmur di dalam segala sesuatu. Perhatikan, makmur di dalam segala sesuatu. Ini mencakup apa? Mencakup keuanganmu, mencakup, ayolah kita buka lah sama-sama ya terjemahannya, supaya Bapak Ibu semua kita sama-sama paham. Karena sejauh mana engkau paham akan firman Tuhan, sejauh itulah engkau akan mendapatkan manfaatnya. Kalau engkau nggak paham, ya engkau nggak akan bisa menikmatinya. Oke, kita buka ya versi lainnya, supaya Bapak Ibu semua kita paham sekali. Nah ya, dalam versi TPT ini berkata seperti ini. Beloved friend, I pray that you are prospering in every way. Engkau makmur dalam segala cara, dalam segala hal. That you continually enjoy good health. Saya berdoa supaya engkau terus-menerus mengalami, menikmati kesehatan. Just ini kuncinya. Sama seperti jiwamu makmur, mengalami kemakmuran. Oke, kita lihat dalam versi bahasa lainnya, terjemahan lainnya juga ya. Sebentar, supaya Bapak Ibu paham. Versi New King James Version-nya sama. Oke, kita lihat dari versi Amplified Bible ya. Bapak Ibu, terjemahan ini bukan berarti satu terjemahan benar, satu terjemahan salah ya, bukan. Tetapi dalam bahasa aslinya itu memang artinya banyak. Jadi kita melihat dari berbagai versi itu untuk memperkaya ya arti sesungguhnya, makna sesungguhnya. Beloved, I pray that in every way you may succeed. Perhatikan, bahkan dikatakan succeed and prosper and be in good health. Physically ini jasmani ya. Oke lah, saya terjemahkan. Saya berdoa dalam segala hal engkau sukses dan makmur dan sehat secara jasmani. Kuncinya ini, sama seperti jiwamu makmur secara spirit, secara rohani. Just as your soul prospers spiritually. Ya, sama seperti jiwamu makmur secara roh. Nah, Bapak Ibu, saya pernah mengajarkan bahwa yang kelihatan ini diciptakan dari yang tidak kelihatan. Yang jasmani ini diciptakan oleh alam roh ya. Dan firman Tuhan itu salah satunya yang bekerja dalam dimensi rohani. Saya pernah bagikan, bukan? Nah, nyambung bukan dengan ayat ini. Just as your soul prospers spiritually, sama seperti jiwamu makmur secara rohani. Nah, kuncinya Bapak Ibu, kalau engkau ingin melihat tubuhmu sehat, ya, engkau ingin melihat hidupmu mengalami pemulihan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami kemakmuran, jagalah pintu gerbang hatimu ini, ya jaga. Jangan biarkan pintu gerbang hatimu ini terbuka kepada sampah-sampah, kepada racun-racun ya. Si jahat itu seringkali bekerja, permulaannya maksudnya awal-awalnya bekerja dalam pikiran kita, lewat apa? Pendengaran kita, lewat mata kita ya, lewat lidah kita juga. Si jahat itu seringkali bekerja masuk ke dalam hati dan pikiran kita lewat apa yang kita lihat, lewat apa yang kita dengar, lewat apa yang kita ucapkan ya. Makanya jagalah lidahmu itu, karena kata firman Tuhan, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Apa yang kau perkatakan, apa yang seringkali kau perkatakan ya. Jangan setuju dengan keadaanmu. Jangan setuju dengan rancangan-rancangan si jahat.
tetapi tundukkanlah ya perasaanmu itu. Kalau engkau melihat misalnya usahamu mungkin gitu-gitu aja, atau usahamu itu makin lama makin merosot ya, jangan setuju dengan apa yang kelihatan, tetapi perkatakan sekali lagi. Meskipun keadaan ekonomi goncang sekalipun, saya percaya berkat Tuhan atas hidupku berkelimpahan. Karena Tuhanku lebih sanggup untuk memeliharaku. Karena Tuhanku lebih sanggup untuk memberkatiku. Karena aku ini berkatku itu tidak datang dari hasil daripada usaha saya, walaupun memang saya harus kerja tetapi berkat Tuhan itu bisa datang dari timur, utara, selatan, dan barat ya. Nah, orang-orang seperti itulah yang takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan itu tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Ayub pernah berbicara seperti ini saya bacakan. Oke, kita cari ayatnya ya. Jikalau aku percaya kepada emasku, kepada perakku, maka itu akan menjadi suatu kejahatan yang patut dihukum. Itu adalah contoh teladan kita Ayub. Kenapa Ayub diberkati Tuhan berlimpah-limpah? Karena dia tidak mengandalkan emasnya, dia tidak mengandalkan harta kekayaannya. Dia berkata, jikalau saya percaya kepada emasku, itu adalah kejahatan yang patut dihukum, Bapak Ibu. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, kita juga mau percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Oke, saya bacakannya ayatnya. Di Ayub 31 ayat 24 berkata seperti ini. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Sekarang di sini siapa yang bersuka cita karena diberkati Tuhan? Mohon maaf saya ini maksud saya tidak menghakimi siapa-siapa, tetapi kita mau bercermin dengan firman Tuhan, bukan? Kita mau bercermin dengan firman Tuhan. Ayub berkata bahwa jikalau saya bersuka cita karena kekayaanku besar, karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Oke, saya loncat Saya loncat ke ayat yang ke 28. Maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Bayangkan Bapak Ibu, ini pakai bahasa saya nih bahasa saya bukan bahasa versi Alkitab. Jikalau misalnya gitu kalau misalnya saya bersuka cita misalnya karena Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah, karena maksud saya karena kekayaan saya misalnya, karena saya itu dagang udah gitu saya untung banyak, saya bersuka cita karena kekayaan saya. Kata kitab Ayub kata Ayub itu menjadi kejahatan yang patut dihukum, karena kata Ayub, saya sudah mengingkari, saya sudah lupa bahwa yang memberikan berkat itu bukan kedua tangan saya, tetapi yang memberi berkat itu adalah Tuhan. Kan? Luar biasa. Kenapa Ayub itu bisa dipercaya oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa? Karena Ayub itu tahu banget di mana dia harus meletakkan sumber daripada sukacitanya. Dia tahu banget kepada siapa dia harus bergantung. Dia tahu banget kepada siapa dia harus percaya, kepada siapa dia harus meletakkan sumber daripada sukacitanya. Orang-orang seperti Ayub ini mungkin kekayaan bisa datang, mungkin kekayaan bisa pergi, tetapi sukacitanya itu dia taruh
di dalam Tuhan, sehingga mungkin segala sesuatu bisa datang dan pergi, tetapi karena dia menaruh kepercayaannya, dia menaruh sukacitanya di dalam Tuhan, maka apapun yang terjadi dia itu tidak akan tergoyahkan. Bukan karena logikanya, kalau memang Tuhan itu sumber daripada berkatnya, kalaupun hilang kan Tuhan bisa gantikan. Bukan terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberkati, bukan? Ya kan? Kalau kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita menaruh kepercayaan kita kepada tangan kita, maka apa yang terjadi? Kalau kita kehilangan, kita akan dibawa hanyut dalam duka cita, ya kan? Kenapa? Karena kita berpikir, oh itu hasil tanganku loh, itu hasil kerja kerasku loh, ya kan? Dan kita lupa bahwa terlalu mudah bagi Tuhan untuk menggantikan kembali apa yang hilang. Kalau dia berkenan kepada kita, bukan? Ya kan? Nah, sekarang mari kita periksa Bapak Ibu. Kita mau periksa di mana kita letakkan kepercayaan kita. Di mana kita letakkan sumber sukacita kita. Kalau kita meletakkannya kepada hal-hal yang ada di dunia ini, maka sukacitamu akan sangat mudah tergoncang-goncangkan. Tetapi kalau engkau letakkan sukacitamu itu kepada Tuhan, maka sama seperti kitab Mazmur yang berkata seperti ini. Bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Tetapi ketika kau bersukacita karena hal-hal yang ada di dunia ini, maka engkau juga akan menuai kebinasaan sama seperti orang-orang dunia ini. Ya, Tuhan itu datang memberikan jalan-jalannya. Dan inilah jalan-jalannya yang saya bagikan hari ini. Ya, walaupun Tuhan sangat mengasihimu, Tuhan tidak akan memaksamu untuk mengikuti jalan-jalannya. Keputusan itu harus engkau dan saya ambil sendiri. Apakah mau mengikuti jalan-jalan firman-Nya? Menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Maka kata firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayolah kita buka ayatnya ya. Yeremia, kita buka ayatnya. Yeremia 17, mari kita buka ya. Sebentar, saya buka dulu ayatnya. Oke, diberkatilah Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan ya. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu nggak akan khawatir karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara dia. Ya Bapak Ibu, saya paham bahwa butuh ketekunan untuk Anda dan saya mau selalu berjalan dipimpin oleh Tuhan, tunduk kepada firman-Nya sampai engkau ada di level ini ya. Level ini itu nggak otomatis engkau bisa langsung ada di level ini ya. Ya, saya kebetulan ya seperti Bapak Ibu yang sering dengar bahwa saya ini kebetulan Tuhan gembleng sendiri. Sampai akhirnya saya nggak pusing lagi kalau misalnya rekening bank udah nipis gitu ya. Rekening bank udah nipis, Tuhan suruh Ciara kasih duit ke sini ya. Sampai ada di tahap di level itu di mana saya pasrah. Tahu kan Bapak Ibu namanya pasrah. Surrender all. Surrender itu berserah penuh gitu ya. Kalau Tuhan minta Ciara kasih itu duit yang tinggal segitu-segitunya itu, kasih ke ini hamba Tuhan ini butuh duit buat
misalnya buat misi penginjilan kemana gitu. Ya, sampai ada di level itu memang nggak mudah ya. Butuh ketekunan. Kau itu harus mau dipimpin dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang kecil. Naik lagi, naik lagi, naik lagi ya. Kau harus mau taat. Nah, ketika kau makin sering kau berjalan dengan Roh Kudus, dengan pimpinannya Roh Kudus, engkau akan sampai ke level ini di mana engkau ya nggak pusing lagi, tahu kok pasti Tuhan akan sediakan, pasti Tuhan akan mencukupkan keperluan saya, karena kalau dia yang menyuruh, nggak mungkin dia tidak menyediakan, itu nggak mungkin. Kalau dia sampai menyuruh, dia pasti akan mencukupkan, dia pasti akan menyediakan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, engkau harus mau belajar dari hal-hal yang kecil, engkau harus mau taat sampai engkau ada di level ini. Dan ketika engkau sampai di level ini, percayalah ya Bapak Ibu, apa yang kau impi-impikan itu ya, engkau nggak usah istilahnya kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki gitu ya. Tahu kan maksudnya istilah orang dunia ya, kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki, kerja keras luar biasa gitu ya. Tetapi ya kau akan tertegun-tegun bagaimana Tuhan itu ya bisa membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Ketika engkau dan saya mau taat, sekali lagi taat, Bapak Ibu, taat. Itulah yang akan memastikan engkau melihat bagaimana rancangan Tuhan itu tergenapi dalam hidupmu. Karena sebetulnya tidak ada sesuatu pun yang baik yang Tuhan tahan dari orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya ya. No good things will He withholds. Saya cari ayatnya ya. No good things will He withhold from those who walk righteously. Mazmur 84 ayat 11. Mari kita buka sama-sama bahasa Indonesianya ya. Mazmur 84. Oke, kita baca bahasa Indonesianya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan, perhatikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Bapak Ibu, memang tidak ada seorang pun yang benar, iya. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita sudah melenceng, kita mau cepat-cepat balik lagi, nggak terus-menerus di situ. Kalau engkau terus-menerus di situ, ya engkau nggak akan sampai kepada rancangan Tuhan. Ya, ketika kita tahu, ketika kita diingatkan Tuhan, kita melenceng, kita mau cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, minta diluruskan, dipimpin kembali. Karena itulah yang akan memastikan engkau dan saya mengalami semua janji-janji Tuhan. Oke, sudah pukul 5, Bapak Ibu, saya mau akhiri di sini. Saya percaya apa yang sudah dibagikan ini hal-hal yang praktikal ya, hal-hal yang kehidupan sehari-hari yang engkau dan saya bisa praktekkan. Kiranya memberkati Bapak Ibu semua, Roh Kudus yang terus menolong setiap kami. Ya Roh Kudus, hamba memohon kiranya engkau terus berbicara dalam hati setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Mengingatkan kami semua untuk terus mau dipimpin oleh firman-Mu, berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, sehingga memastikan bahwa rancangan-Mu saja yang akan tergenapi dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami gagal untuk taat kepadamu. Seringkali kami masih percaya akan jalan-jalan kami sendiri. Seringkali kami lebih mengandalkan pikiran-pikiran kami sendiri daripada kami taat kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus tolong kami, berikan kami iman untuk percaya akan firman-Mu. Dan kami percaya ketika kami menghidupinya, ketika kami mentaatinya, kami akan melihat kesetiaan-Mu yang tidak pernah gagal menyatakan janji-janji firman-Mu itu terjadi, tergenapi dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Ya, saya akan berdoa-doa berkat saat ini.
terbukalah tingkap-tingkap langit dari surga dan dicurahkanlah berkat-berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas studi-studimu, atas usahamu, atas pekerjaan-pekerjaanmu, atas toko-tokomu, sawah ladangmu, usahamu, semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga engkau menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkanmu dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan. Ya Bapak Ibu, terima dengan iman. Entah Engkau punya penglihatan atau tidak, entah Engkau merasakan atau tidak, ya ada kuasa Tuhan yang sudah dicurahkan atas Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak di surga untuk berkat-Mu pagi hari ini. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk kekasih-kekasih-Mu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang ada di live streaming ini, di tempat mereka masing-masing. Datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit kiranya Engkau yang menjamah mereka sekarang. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit. Sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, roh kelemahan tubuh, saya usir keluar dari tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Tuhan mengurapi engkau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau yang sakit-sakit di persendian tubuh, di tangan, ya, di kaki, di lutut. Sekarang saya melepaskan kuasa Tuhan. Kasih Tuhan mengalir, jadilah engkau bebas, engkau sembuh sekarang. Ya, Bapak Ibu banyak mengucap syukur ya. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu sakitmu itu karena engkau banyak menangis ya. Kalau itu engkau, ya Roh Kudus sekarang sedang bekerja, sedang melawat engkau. Lepaskan itu semua ya, lepaskan semua sakit hatimu, semua kekecewaanmu itu lepaskan semua. Itu yang jadi pintu gerbang untuk sakit penyakit di sendi-sendimu. Ya mohon maaf kalau itu engkau, ya katakan, Bapa di surga, saat ini saya mau melepaskan semua kekecewaan saya, semua kepedihan hati saya. Biarlah Roh Kudus sekarang engkau yang menjamah kekasih-kekasihmu itu, yang memeluk mereka, yang menyembuhkan luka di hati mereka. Semua roh kekecewaan, roh depresi, roh sakit hati, aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya lepaskan kasih Tuhan yang memeluk hatimu, yang menyembuhkan hatimu, yang memulihkan engkau, dan kasih Tuhan yang sama yang menyembuhkan tubuhmu. Sakit-sakit di tubuhmu itu disembuhkan sekarang oleh kasih Tuhan. Persendianmu yang sakit sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Lututmu yang sakit sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, leher dan pundakmu yang berat sekarang be free. Jadilah engkau bebas, kesembuhan mengalir. Sakit di kepalamu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit kepala, roh sakit lambung, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Sakit di kepalamu sembuh, sakit di lambungmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberkati seluruh tubuhmu, seluruh
organ-organ dalam tubuhmu. Saya memberkati jantungmu berfungsi dengan baik, ginjalmu berfungsi dengan baik, livermu berfungsi dengan baik, pankreasmu berfungsi dengan baik, tekanan darahmu normal, gula darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk yang sakit tumor, yang sakit kanker. Saya kutuki semua sel-sel tumor, sel-sel kanker mati sampai ke akar-akarnya, dan saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, tinggalkan tubuhnya anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sakit stroke, ya, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu. Saat ini kuasa Tuhan mengalir, menjamah tubuhmu, menjamah tubuhmu. Ya, lepaskan dulu pengampunan ya Bapak Ibu, lepaskan dulu semua kekecewaan, lepaskan dulu semua sakit hati dan minta ampun dulu di hadapan Tuhan. Ya, ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka tidak ada yang menghalangi kuasa Tuhan untuk menjamahmu, untuk menyembuhkan engkau. Sekarang saya berdoa, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, atas kekasih-kekasih-Mu yang ada di tempat ini. Kasih Tuhan yang menjamah seluruh tubuhmu, menyembuhkan semua syaraf jaringan otot yang sudah mati, dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus, dihidupkan kembali, sekarang berfungsi dengan baik. Bapak Ibu boleh engkau mulai bangkit dari tempat tidurmu, mulai gerakan kakimu, gerakan tanganmu ya. Dengan iman engkau menerima kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, seringkali yang menghalangi kesembuhan itu bukan karena kuasa Tuhan ya. Ketika saya berbicara ini ada kuasa Tuhan yang mengalir, entah engkau merasa atau tidak merasa, entah engkau melihat atau tidak melihat ya, tetapi seringkali itu hati kita yang menghalangi. Ya, saya sudah ceritakan bagaimana saya melayani Bapak yang sakit stroke itu ya. Waktu dia pertama didoakan, dia bilang tidak merasa apa-apa ya, tetapi ketika Roh Kudus menyingkapkan ada sakit hati di hatinya yang belum dibereskan. Padahal waktu awal saya bertanya, Bapak ada orang-orang yang belum diampuni? Dia bilang sudah diampuni semua. Nah biasanya begitu ya, kita merasa sudah mengampuni tetapi belum gitu ya. Nah itulah yang menghalangi kesembuhan. Tetapi ketika si Bapak itu mengakui iya gitu ya, nah itulah awal muasal pemulihan, kesembuhan itu dari situ ya. Dan ketika dia mengakuinya, dia mau dipimpin untuk mengampuni ya, dipimpin doa untuk mengampuni, baru dia bisa merasakan jamahan Tuhan, baru dia merasakan lega, punggungnya lega ya. Itu karena sekali lagi balik lagi ke hati kita, bukan kuasa Tuhan yang kurang, tetapi hati kita ada hal-hal yang belum dibereskan ya. Oke. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah diberkati Tuhan, sudah dijamah Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu ada permohonan request kah? Boleh ya, boleh kalau mau ya. Kalau enggak ya lagu-lagunya saya gitu. Kalau enggak boleh, kalau mau request ya. Ada request dari Kakak Vivi, tetapi mohon maaf. Oh ada Ibu Esther ya. Bu Esther silakan. Apakah ada di sini? Oh enggak ada ya. Oh enggak apa-apa. Oke, enggak masalah. Tapi mohon maaf lagunya saya enggak familiar sering. Kalau nggak familiar nanti saya lagunya nyanyi sendiri dong ya. Nyanyi sendiri.
ada Orlando sama Bu Vivi. Ya, terima kasih ya untuk kebersamaannya. Senang sekali bisa melihat Kak Vivi sudah lama nggak muncul di sini ya. Bu Esther baru bangun. Ya nggak apa-apa, mungkin dia sampai kemalaman ya melayani Tuhan. Oke, kita naikkan pujian. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Mari kita naikkan pujian ini. Aku diberkati, katakannya. Aku diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin berkatmu itu masih sedikit ya. Yang sedikit itu karena gak ada yang banyak kalau nggak mulai dari yang sedikit. Mari kita naikkan pujian. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Mohon maaf ya, udah kehilangan suara. Diberkatilah suara saya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagiku, katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Hore, haleluya, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas setiap kami. Kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia, Allah penyedia kami. setiamu Nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Selamat limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, kami hendak bersorak-sorak, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang terlebih sanggup untuk memberkati kita dan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya,
dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sembah untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Masih ingat? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, begitu pula berkat dan kutuk, ya. Maka katakan berkat atas hidupmu. Katakan engkau adalah pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ya, jangan setuju dengan keadaanmu. Katakan bahwa Tuhan terlebih sanggup untuk memberkatimu berlimpah-limpah, dan berkatnya sudah Dia curahkan bagi setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Hore, puji Tuhan. Haleluya. Ya, oke, Bapak Ibu, saya percaya semuanya sudah terberkati. Ya, Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus. Ya, Bapak Ibu boleh tulis di komentar, boleh klik tombol tamu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu secara khusus. Oke, sambil katanya rindu Kakak Vivi. Iya ya, Kakak Vivi udah ada di sini ya, dicariin ya. Oke, kalau begitu sambil memberi kesempatan, saya mau mengajak Bapak Ibu kembali kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Ada request lagu? Boleh kalau ada. Kalau ada yang mau request, monggo ya, silahkan. Kalau enggak, oh, Kerja Buat Tuhan itu bagus sekali lagunya. Mari kita naikkan lagu itu ya. Mudah-mudahan saya saja ada ya di sini. Kerja Buat Tuhan selalu manis. Ya, ada. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Kerja buat Tuhan selalu manis, Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang deh. Dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang deh. Dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo
kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri teladan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri teladan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan ini dari awal hingga akhir. Rasa-rasanya semuanya sudah terberkati, sudah disembuhkan, sudah bersuka cita, sudah dijamah Tuhan, sudah diurapi Tuhan. Kalau begitu, tibalah waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri. Oh, doa air ya. Hore, terima kasih Kakak JE9, Kakak Yuspin ya, sudah mengingatkan. Bapak Ibu, kalau mau didoakan airnya, boleh siapkan dulu airnya. Saya akan mendoakan air ataupun minyak ya. Air ataupun minyak. Bapak Ibu, air ataupun minyak itu engkau bisa berikan juga kepada orang yang belum percaya Tuhan ya. Itu juga sama punya kuasa untuk menyembuhkan. Ya, dengan iman kau bisa berdoa dan itu ada kuasa untuk menyembuhkan. Oke, saya akan mendoakan air dan minyak. Bapa di surga, air dan minyak yang ada di tangan kami ini, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, ini adalah air dan minyak biasa, tetapi disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menjadi air dan minyak untuk melakukan tanda-tanda yang heran, pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dan ajaib di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Maka air dan minyak ini ketika diminum, ketika dioleskan, akan menghancurkan, mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat. Setiap roh jahat akan lari, sakit penyakit akan sembuh, dan mendatangkan berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, boleh diminum air ini yang sudah didoakan, dan minyak itu untuk dioleskan ya, bukan untuk diminum. Maka ketika engkau meminum atau mengoleskan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, maka tanda-tanda yang heran, mukjizat-mukjizat akan terjadi ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya, untuk Kakak Angelina, ya Ibu Angelina, untuk Kakak Novika, untuk Kak Robin. Saya berdoa untuk Kak Rovina. Roh Kudus, terima kasih untuk jamahan-Mu atas Kak Rovina. Saat ini hamba-Mu melepaskan kembali berkat Tuhan atas Kak Rovina. Semua sel-sel jaringan organ tubuhnya sekarang berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Kesadarannya pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk belas kasihan-Mu atas Kak Rovina dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, untuk Kakak Dewi, untuk Kakak Novika, untuk Kakak Lina, Kakak Huta Galung, Kakak Orlando, Kakak Vivi, terima kasih ya, sudah dikangenin ya. Kakak Angel Bird, Kakak Elita Tarigan, ya Kakak Yosua Gultom, dan semuanya terima kasih untuk kebersamaannya. Ibu Evi Lampus, ya
Ibu Yuspin, Ibu Susana. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi Bapak Ibu semua. Shalom.